Ya, olah nafas ini unik sekali ya, alirannya banyak banget. Kayak senci, meditasi, nggak menekankan ritme, menekankan batin. Karena memang orang bisa sembuh dari batin. Nah, soal nafasnya, kalau John Kabat-Zinn nggak banyak jenis ritmenya, ya. Kalau olah nafas ritme, wah banyak banget. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8, 4, 7, 8, segitiganya 4, 7, 2, 4, 8, 4, segi empatnya 4, 2, 8, 3. Waduh, itu banyak sekali ritmenya, ya. Nah, kalau John Kabat-Zinn yang sudah mengajar 50 tahun, atau Wim Hof yang juga sudah mengajar 50 tahun dengan kesembuhan yang luar biasa, Wim Hof itu sebenarnya cuma dua aja. Ya, Wim Hof 2 sama MBSR, MBCT itu disebutnya main fokus. Di mana main fokus tuh olah nafasnya, ritmenya cuma kayak water breathing. Tarik, buang, jumlahnya sama, tapi sepelan mungkin yang nyaman. Nyamannya pun nanti Anda beda sakit bisa berbeda. Kemarin saya enak yang 66, kok sekarang saya 12 enak ya. Tubuh Anda nggak pernah bohong. Tubuh Anda nggak pernah bohong. Sakit dia bilang sakit, nyaman dia bilang nyaman. Yang bohong itu manusia kepada manusia yang lain lewat mulutnya. Nah, makanya dalam John Kabat-Zinn ya, atau Wim Hof itu ada yang namanya mind focus kalau Wim Hof, kalau John Kabat-Zinn MBSR, MBCT. Seperti hari ini kita akan MBSR, MBCT digabung. Di mana Anda tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya, berapa lama? Ikuti terpanjang tarik atau terpanjang buang yang Anda bisa pelan-pelan. Ya, kalau dalam workshop pagi ini bukan workshop sebenarnya, praktek bersama. Ya, harusnya praktek tanya jawab sedikit. Ya, kalau workshop itu tanya jawabnya banyak, pelajarannya banyak. Ya, padahal pelajaran ini pernah direkam. Ada rekaman sebelumnya dalam berbagai link yang selalu dipost setiap hari. Memang Anda kayak kuliah, Anda simak setiap hari ada pelajarannya. Mau sembuh pakai obat ya sudah, nggak usah ke saya ya. Anda mau sembuh tanpa obat ya pelajarannya harus disimak terus. Yang menjadi banyak tiap hari, iya tiap hari ada link-linknya. Nah, olah nafasnya Anda coba misalnya ngitung sampai 12 ya. Pelan-pelan tangannya ditarik ke samping. 1, 2, 3, atau sekarang ya. Sekarang tarik nafas, nanti pentoknya di berapa? Tarik nafasnya pelan-pelan banget ya. Saya hitung 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anda tarik pelan-pelan. Walaupun saya bilang buang nafas, Anda buangnya pelan. Nariknya tadi bisa berapa? Misalnya, Pak saya bisa 12 detik, tapi buangnya kok 6 detik habis. Oke. Nanti waktu kita praktek, Anda tarik 6, buang 6. Saya narik bisa 6, Pak. Hanya 6, Pak. Tapi buang saya bisa pelan-pelan 12. Anda mau water breathing, Anda tarik 6, buang 6. Anda bisa ngantuk, regenerasi sel, Anda tarik 6, buang 12. Jadi, wah saya nggak bisa Pak, saya nafasnya pendek. Ya Anda sesuai dengan Anda saat ini. Nanti minggu demi minggu, bulan demi bulan, yang sekarang cuma bisa 3, 6, nanti Anda bisa 6, 12. Nanti Anda bisa 12, 24. Saya bisa tarik 12, buang 24, atau saya water breathing, tarik 24, buang 24. Pelan. Nah itu water breathing. Sekarang coba tentukan ritmenya dulu. Ya, karena saya tidak fokus pada ritme. Nanti saya fokus pada perasaan Anda. Perasaan apa? Hari ini kita penerimaan. Kenapa? Karena hormon itu ya ada suplemen hormon, tapi sebenarnya hormon yang paling bagus ya yang diproduksi oleh manusia. Kalau saya ulangin ya, untuk sehat kayak bangun rumah, kita butuh semen, butuh keramik, batu bata. Untuk sehat itu bahan ya, kayak rumah kesehatan, maka butuh bahan bakunya. Bahan bakunya itu vitamin, mineral, fitokimia, serat, lemak. Nah, itu masuk ke mulut, ke lambung, jadi BAB kalau metabolismenya nggak benar. Metabolisme butuh katalis,
ya, baik itu enzim atau hormon. Nah, hormon itu diproduksi oleh manusia tergantung perasaan. Ada berbagai kelenjar endokrin yang memproduksi hormon. Ketika hormon ini nggak seimbang, ya, segala penyakit datang. Karena hormon ini juga ngatur sistem imun. Sehingga harusnya antibodi itu menyerang penyakit, menyerang benda asing. Ini bendanya sendiri, tubuhnya sendiri diserang. Dalam sistem autoimun ada natural killer cell, ada T cell yang harusnya membelah, harusnya menghancurkan sel-sel yang membelah error. Sehingga harusnya tidak ada minum kista kanker. Tapi T cell natural terusnya kacau, mogok, tidur, nggak mau kerja. Itu masalah hormon. Menstruasi nggak teratur, masalah hormon. Menopause datang lebih cepat, rambut rontok, masalah hormon. Jadi banyak sekali penyakit itu yang hubungannya dengan masalah hormon. Hormon ini perlu diseimbangkan. Nah, tujuan meditasi, olah nafas, itu sebenarnya nyasarnya ke situ. Tapi hormon juga amat-amat sangat dipengaruhi oleh perasaan. Misalnya kalau Anda merasa aman, tenang, damai sejahtera, itu serotonin, melatonin itu diproduksi cukup, berlimpah. Ketika serotoninnya cukup, maka hormon ini juga mengatur tidur, regulator tidur. Makanya orang nggak bisa tidur kekurangan hormon ini. Di mana orang itu cukup dengan rasa diterima, ya hormonnya bisa beres. Tapi masalahnya kan bukan sumber, susahnya itu bukan bagaimana sembuh. Kalau kemarin tema kemarin, tadi gimana mengampuni? Begitu bisa mengampuni, banyak hormon jadi normal. Nah sekarang hari ini penekanannya pada penerimaan. Suami nggak nerima, anak nggak terima, atau Anda tuh susah menerima orang lain, ya, ya susah tidur. Maka menerima itu penting, rasa diterima itu penting. Tapi akarnya dari mana? Akarnya itu kita harus menerima diri sendiri. Itulah kenapa ada modul yang namanya self-image therapy. Jadi hari ini nggak bisa jelasin panjang, jadi workshop berjam-jam ya. Nah, self-image therapy itu ada workshop 7 dan 8. Kalau 7A, 7B itu beda sedikit. Tapi kalau 7 dan 8 itu memang beda modul ya. Workshop 7. Ini adalah mengajarkan bagaimana orang menerima diri sendiri. 7 dan 8 ya, Jarot. Kalau kita nggak menerima diri sendiri, bagaimana orang lain menerima kita? Namanya self-image therapy. Ada 7A, 7B, ada 7D, ya, Anda boleh simak terus. Ya, ada 7C itu pada waktu rekaman pada waktu camp. Ya, kalau camp dapat suasananya dan lebih lengkap karena kita di sana selama 6 hari. Ya, ini yang modul ini modul yang dengan camp dengan Ibu Sinta ya, kesembuhan holistik. Ada lagi modul 8 Jarot. Nah, ini beda ya. 8 ada 8A, 8B itu kalau A dan B itu hanya beda sesi. Beda sesi kadang ada berbeda pengertian. Nanti kalau workshop 8 ini audionya mana? Nggak pakai audio. Audionya tadi ya, audionya Anda boleh water breathing 44, 66, mau 88 boleh, sambil dengar sambil menyimak itu setelah ngerti pengertiannya, Anda olah nafas, putar lagu atau nggak pakai lagu, Anda tarik 4 buang 8, tapi tadi sudah dapat penjelasan pengertian mengenai self image ya. Dulu saya buatin audionya, sekarang malah saya nggak bagikan karena hanya orang pakai audionya tanpa nyimak ceramahnya, penjelasannya. Padahal harus dirubahnya tuh mindsetnya. Nah, mindsetnya nggak berubah, sekaligus jawab pertanyaan tadi. Saya nggak bisa tidur, saya udah olah nafas ini. Olah nafas itu hanya mempelankan denyut jantung misalnya. Bagaimana kalau denyut jantungnya jadi 70, 80, atau 60, Anda pasti ngantuk. Ya ngantuk sebentar, 20 menit, 30 menit. Nggak lama lagi, otaknya bangkit lagi, perasaannya bangkit lagi. Makanya tidak salah kalau John Kabat-Zinn, Profesor Emeritus Dokter di Fakultas MIT Amerika, kepala klinik di sana, setelah penelitiannya hampir 40 tahun, ya
Sebenarnya nggak sampai per tahun ya, 10 tahunan. Setelah itu mengajarkannya selama 40 tahun. Ada yang lebih penting daripada ritme nafasnya itu batin. Tapi batin susah, maka ritme menolong. Ada latihan ritme dulu, nafasnya, habis itu olah batinnya. Atau kalau John Kabat-Zinn nggak pakai ngajari ritme, ya, ya olah nafasnya kayak senci. Pokoknya tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, yang nyaman gimana. Tutup matanya, duduk bersila atau tidur telentang, lalu mulai mengatur rasa. Nah, rasa apa yang hari ini kita mau atur? Penerimaan. Kita nggak bisa menerima orang lain. Orang lain nggak terima kita. Ya udah, pikirannya kacau terus, perasaannya kacau terus, hormonnya kacau, kesehatannya kacau. Maka mulai dengan menerima diri sendiri apa adanya. Bersyukur dengan diri sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri. Kalau kita nggak menerima diri sendiri, bagaimana orang lain menerima kita? Nanti detailnya, untuk alat bisa menerima ini, saya berikan link assessment personality. Ya, kalau Anda simak modul 8 modul 9, Anda tahu tuh. Saya kasih link lagi untuk tes DISC. Saya kasih tes untuk temperamen dasar, sanguin, pragmatik, melankolik. Semua tesnya gratis. Ya, kalau pas masuk di modul itu pun biasanya di WA group saya kasih post link-linknya. Ya, tapi sekarang kita bahas penerimaan. Maka terima dirimu apa adanya. Mengucap syukur. Kalau kita menerima diri kita, maka mulai yang kedua adalah mulai terima orang lain. Terima suami apa adanya, terima anak apa adanya. Kalau kita menerima pasangan apa adanya, apa yang terjadi? Pasti langkah ketiganya menjadi terjadi, yaitu orang lain menerima kita. Orang ditolak, itu nggak bahagia. Padahal bahagia itu penting untuk kesehatan. Ada ketik di Google ya, atau saya tunjukkan sekalian, tapi bukan video ya, artikel. Kita masuk Google, ketik hormon kebahagiaan. Nanti penjelasan artikelnya, ya pilih aja yang di Halodoc, apa apps kesehatan kedokteran, mengenal berbagai macam jenis hormon untuk mental sehat, Halodoc, ya. Hormon yang bisa buat kamu bahagia, hormon kebahagiaan. Kalau mau lebih spesifik lagi, hormon kebahagiaan kesehatan. Nanti muncul artikel di para dokter yang menulis hormon kebahagiaan penopang kesehatan. Apa itu endorfin, apa itu serotonin, dan seterusnya. Ya, 4 hormon kebahagiaan yang mendukung ini kesehatan ya kalau lengkapnya ya. Hormon mendukung kesehatan. Satu hormon aja itu bisa mempengaruhi 4, 5, 6 organ tubuh. Maka ketika orang hormon kebahagiaannya melimpah, nah hormon sekali lagi lebih banyak ditentukan oleh perasaan. Nah, kita atur perasaan. Hari ini kita atur penerimaan. Nah, saya putarkan lagu ya. Lagu dulu, habis itu tanpa lagu kayak orang meditasi, lagunya pelan-pelan. Kemarin saya putar tapi tidak share screen, jadi nggak kerekam dengan baik ya. Nah, sekarang kembali ke nafasnya dulu. Atur nafas ya, ritmenya masing-masing. Jadi karena sebenarnya ritme itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya mau pakai standar 88, ya coba Anda coba ya. Tarik 1, 2, ya. Mulai mulai narik pelan-pelan. Nafasnya, tarik buang jumlahnya sama. Mana yang nyaman. Anda mulai tutup mata, boleh. Kalau mau tutup mata, lebih bagus ya. Makanya kalau yang model, kalau Wim Hof 1 disambi bisa. Ya, sambil jalan, sambil nyapu, sambil ngetik. Tapi kalau yang serial untuk keseimbangan hormonal ini tidak bisa. Anda harus tutup mata. Anda harus duduk tegak atau berdiri atau tidur terlentang, ya. Anda harus tutup mata. Lalu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Memang masih sediakan waktu ya, bahkan cukupnya hanya cukup 20 menit loh. Ya. Kalau udah belajar-belajar begini kan tahu, oh gampang, cepat lah kalau gitu ya. 20 menit, duduk diem, tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Tarik nafas, buang nafas pelan-pelan, ritmenya masing-masing supaya nyaman. Yang penting itu Anda pikiran diistirahatkan, perasaan diistirahatkan.
Jangan mikir apa-apa, mau ngapain, habis ini mau ngapain, tahan dulu. Kalau Anda tarik pada nafas, rasakan air, udara masuk, rasakan tuh di pangkal hidung, buang pelan-pelan, fokus pada nafas, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, lupakan masa lalu. Satu-satunya yang boleh Anda ingat adalah Tuhan. Anda boleh. Kalau Anda sudah bisa menikmati nafas yang pelan, tarik pelan, buang pelan, saya akan share satu lagu judulnya Utuh. Terus tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tutup mata lebih baik. Siapakah itu yang di depan cermin? Apakah kabarmu selama ini? Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Mata itu, wajah itu, jiwa itu, hati itu, bahagiakah selama ini? Kau terindah walau tak sempurna. Kau berharga karena kau diciptakan mulia oleh Sang Pencipta. Sadari dirimu, sayangi dirimu utuh. Siapakah itu menatap padaku? Apakah dirimu utuh? Jiwa itu, hati
utuh. I love you. Bapak Ibu, teman-teman, tetap terus tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Tutup mata, nikmati nafas yang Tuhan berikan. Sambil terus tarik nafas, buang nafas, saya memberikan sebuah perenungan. Apa akar dari banyak masalah? Sering adalah kita tidak bisa menerima diri sendiri. Kita mengeluh dengan diri sendiri, kita menyesal dengan diri sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kita pengen menjadi orang lain. Kalau kita mulai betul-betul seperti bergerak menjadi seperti orang lain, iri dengan orang lain, nggak bisa menerima orang lain. Tapi ada akar di dalamnya adalah kita tidak bersyukur dengan diri sendiri. Kita pengen hidungnya mancung kayak orang lain. Kita berandai-andai kalau jadi bule, matanya biru, belok, rambut pirang. Bahkan mungkin kita mulai cari pewarna rambut yang mengandung merkuri, mengandung hidrosinon, memicu kista kanker, menjadi racun dalam tubuh. Karena pengen jadi seperti orang lain. Pengen menjadi seperti orang lain, bahkan ada yang operasi plastik, suntik steroid, masukkan ini, masukkan itu, pengen tampil lebih montok dan segala macam. Menjadi racun dalam tubuh, memunculkan penyakit yang lagi. Tapi apa sih akar dari itu semuanya? Tidak bersyukur dengan diri sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan utuh. Maka olah nafas untuk MBSR, MBCT itu seperti orang saat teduh. Kita tidak secara teknis ritme tarik buangnya, tapi tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Lanjutkan lagi, saya berikan musik yang lain, sambil olah nafas, kita bersyukur tentang diri kita. Mengucap syukur aja. Sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Kalau bisa melakukan ini 20-30 menit dalam satu hari, Ini nih 2 menu rekomendasi. teruskan saja, Bapak Ibu, ambil nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Nikmati nafas yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih. Saya lahir sebagai suku Jawa. Masing-masing boleh bersyukur dengan sukunya masing-masing. Saya bersyukur untuk orang tua. Ada orang yang menyesali orang tuanya. Menyesal kenapa lahir di keluarga ini. Bersyukur dengan pasangan. Walaupun mungkin itu sulit kalau banyak kelemahan. Tapi yang paling utama Anda bersyukur dengan diri sendiri. Anda tidak sempurna, Tuhan, saya tidak sempurna. Saya sadar hal itu. Tapi coba syukuri apa yang ada pada kita yang Tuhan berikan. Nikmati nafas dan ucapkan syukur untuk
kepribadian diri sendiri. Mengucap syukur untuk bentuk fisik diri sendiri. Bukan egois, tapi menerima diri sendiri. Tuhan, terima kasih untuk bentuk mata, bentuk hidung, rambut, tangan, kaki. Terima kasih untuk tinggi, pendek, gemuk, kurus saat ini. Terima kasih Tuhan. Bahkan orang-orang tidak punya kaki pun, seperti Nick Vujicic, begitu berseri-seri dan bersyukur dengan dirinya sendiri. Orang tidak punya tangan seperti Lena Maria, begitu bersyukur dengan dirinya sendiri. Anda mulai bersyukur dengan bakat yang Anda miliki, walaupun mungkin saat ini belum maksimal. Anda punya kelemahan pasti, tapi Anda punya kecenderungan perilaku. Anda yang tidak tegas, tetapi orangnya baik hati. Ada orang yang tidak teliti, selalu ceroboh, barangnya ketinggalan, sehingga selalu disalahkan dan disalahkan. Tidak diterima oleh orang lain, oleh keluarga, oleh orang tua. Tapi orang yang tidak teliti ini biasanya kreatif, ceria, temannya banyak. Anda bersyukur Anda ceria, Anda bersyukur Anda orang pandai bergaul. Ada yang dimarahi sama orang tuanya, pasangannya, orang lain nggak bisa menerima. Karena Anda dianggap orang yang tidak bisa gaul, seperti penuntut. Tapi coba Anda bersyukur, mungkin Anda orangnya teliti, Anda orangnya rapi. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan. Bertahun-tahun kita hidup dilihat oleh orang lain, orang tua, kelemahannya. Kita dilihat kelemahannya, kita disebut kelemahannya, kita disalahkan kelemahannya, kita ditegur kelemahannya. Sampai akhirnya kita sendiri tidak mampu melihat sisi positif dalam diri kita. Kita mulai mengakui bahwa saya ini orang yang selalu salah, saya nggak ada gunanya, saya menyesal hidup ini, saya jadi anak salah, jadi suami salah, jadi istri salah, jadi anak salah. Saya selalu salah. Ya karena Anda selalu disalahkan. Anda minder, Anda stres, anxiety disorder, panic disorder, panikan, nggak percaya diri, nggak bisa gaul, karena Anda selalu disalahkan. Ditolak. Sebagai anak ditolak. Masuk pernikahan pun ditolak terus. Kalau penolakan itu sampai memakan pikiran Anda, memakan perasaan Anda, di mana Anda menganggap bahwa itu semuanya benar, bahwa Anda nggak berharga, Anda nggak berarti, Anda nggak berguna, maka akhirnya Anda pun tidak bisa melihat sisi positif yang Anda miliki. Di dalam olah nafas atau meditasi, kita berdiam dari kehidupan ini, istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Sejenak kita mengabaikan penghakiman orang lain, label-label yang diberikan orang lain. Tapi coba temukan diri sendiri. Dalam olah nafas atau meditasi, orang harus menemukan dirinya sendiri, jati dirinya. Setelah itu, orang akan lebih bisa menemukan Tuhan. Ketika orang tidak mensyukuri dirinya,
dia menghina Tuhan yang menciptakan dia. Tuhanlah yang menciptakan kita seperti ini, apa adanya, ada baiknya, tidak sempurna, kita nggak menganggap dirinya Tuhan, ada kelemahannya. Tapi Anda perlu menemukan sisi-sisi positif dalam diri Anda dan bersyukur untuk hal itu. Ketika orang bisa bersyukur dengan dirinya, dia jadi orang yang ceria, cheerful, antusias. Kebahagiaan mengalir, hormonnya normal, tubuhnya sehat. Tarik nafas dalam-dalam, buang lagi pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Lalu dengarkan hati nurani Anda. Anda punya hati nurani yang terdalam, Anda punya roh. Apalagi kalau Anda percaya bahwa dalam roh saudara ada roh Tuhan. Anda menerima Tuhan, dan Tuhan ada dalam roh saudara. Anda bisa dengarkan hati nurani, atau Anda dengarkan suara Tuhan. Tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Anda dengarkan hati nurani Anda. Untuk saya sendiri, kalau saya sedang berolah nafas atau bermeditasi atau saya sebut saat teduh seperti ini, saya istirahatkan pikiran saya istirahatkan perasaan saya dengar hati nurani. Saya tidak mencari-cari file, saya tidak mencari-cari sebuah ide, saya biarkan saja apa yang muncul. Saya sering munculnya adalah ayat atau firman Tuhan yang berkata bahwa engkau berharga di mataku dan engkau mulia. Aku menciptakan engkau dengan rencana-rencana kebaikan. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rencana kecelakaan, rencana masa depan penuh harapan. Kadang saya ingat yang lain lagi bahwa aku melukis engkau di telapak tanganku. Engkau berharga di mataku. Ketika saya sedang mengalami penolakan, dihina, disingkirkan, difitnah, dianiaya, bahkan saya sempat sampai sakit pinggang karena saya kepahitan,
Saya tertolak. Saya takut untuk operasi, belum biayanya. Mencoba alternatif ke rumah sakit veteran, nggak sembuh juga. Balik lagi ke rumah sakit Pertamina, harus operasi karena saraf kejepit 2 lumbal cukup dalam. Terapi yang di rumah sakit veteran, angkat tangan. Operasi sebuah keharusan. Tapi saya sakit itu sebenarnya akarnya adalah karena mengalami penolakan. Ditolak di sebuah komunitas. Dihukum di depan umum. Dicopot dari jabatan. Dan seterusnya. Apa yang menyembuhkan saya? Waktu saya berhenti pikiran yang bergejolak. Saya istirahatkan perasaan yang marah. Saya istirahatkan perasaan yang kecewa. Saya cari diri saya. Saya cari Tuhan. Sampai saya bisa mendengar suaranya. Dan dia berkata, aku menerima kamu apa adanya. Aku yang menciptakan kamu. Saya nikmati suara itu. Bagi saya itu guru sejati. Bagi saya itu kebenaran. Fitnah bukan kebenaran. Penilaian orang lain bukan kebenaran. Label dari orang lain bukan kebenaran. Berhenti dari kesibukan pikiran sendiri, kesibukan perasaan sendiri. Berhenti dari kesibukan berasumsi, dan terlebih lagi berhenti dari gambar diri yang salah. Memandang diri seperti label orang lain, padahal orang lain belum tentu benar. John Kabat-Zinn berkata, tidak ada lagi self-judgment. Tidak boleh menghakimi diri sendiri. Tentu kita harus bertobat, tentu kita harus mengaku salah, kita memperbaiki kesalahan, tapi tidak menyalahkan diri terus-menerus. Itu merusak keseimbangan hormonal. Itu menurunkan sistem imun. Tuhan saja mengampuni kita. Jangan sampai kita tidak mengampuni diri sendiri. Kita terus menyalahkan diri sendiri. Ambil nafas dalam-dalam, buang nafas dalam-dalam. Nikmati nafasnya, nikmati nafas Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan menciptakan kami unik, dahsyat, ajaib. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan tahu kekurangan kami, tapi Tuhan juga tahu minat, bakat, talenta, passion yang baik yang ada dalam diri kami. Tuhan yang tahu kecenderungan perilaku yang baik yang ada pada kami. Saat kami sendiri tidak tahu, beberapa orang nggak tahu aku ini siapa, aku cocoknya jadi apa. Banyak orang bingung, kenapa aku begini, kenapa aku begini. Kita perlu datang kepada siapa yang menciptakan kita, dia tahu siapa kita. Bersyukurlah kalau Anda menemukan Tuhan dalam hidup ini.
Nah, Tuhan akan membawa Anda untuk menemukan diri sendiri. Bersyukur dengan diri sendiri, bukan sombong, tapi bersyukur, penuh ucapan syukur dengan diri sendiri. Orang yang bersyukur dengan diri sendiri tidak terlalu banyak bereaksi waktu orang lain menolaknya, waktu orang lain gak menerimanya. Karena tidak terlalu bereaksi, akhirnya orang lain juga berhenti menolak. Apalagi kita mulai memandang orang lain juga sebagai orang-orang yang unik ciptaan Tuhan dengan kelebihan-kelebihannya. Dan kita mulai menerima mereka, melihat kelebihannya, menerima mereka. Mereka diterima dan bahagia, mereka senang dengan kita. Kalau kita menolak orang lain gak suka dengan kita. Tapi bagaimana kita bisa menerima orang lain? Kita sendiri haus penerimaan. Kita haus akan pujian. Kita haus dipuji-puji. Kita gila hormat. Tapi ketika kita mulai dengan bersyukur dengan diri sendiri, melihat sisi keunikan diri, kebaikannya, bukan sombong tapi menerima apa adanya. Tiba-tiba mata kita berubah, kita melihat orang lain, melihat suami, melihat istri, anak. Kita bisa melihat sisi positifnya dan memberikan pengakuan. Ketika orang diakui, mereka bahagia. Mereka bisa juga merubah pola pikirnya. Dan mereka mulai kembali juga ikut memberikan pengakuan atas hal-hal baik yang ada dalam kita. Kita mengalirkan kehidupan. Teman-teman silahkan berdoa menurut iman dan kepercayaan masing-masing. 1-2 menit lalu kita selesai. Amin, kita selesai untuk olah nafas penerimaan pada pagi hari ini.